Oke, selamat datang kembali di pelajaran kita hari ini untuk pelajaran kelas 11 dengan topik penamaan senyawa alkana. Iya, IFVL kita di pagi hari ini terdapat dalam Kejadian 2 ayat 20 yang berbunyi manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kenapa ayat ini diambil? Karena seperti judul tadi, kita akan melakukan penamaan. Berarti kita akan menamakan senyawa. Sama seperti Kejadian 2 ayat 20 ketika Allah menciptakan manusia. Dia memberikan manusia untuk memberi nama segala ternak. Agar bisa dibedakan dari ternak yang satu dan ternak yang lainnya. Kita lanjut untuk pembelajaran kita, yaitu penamaan senyawa alkana, naming of alkane compound. Tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat memahami rumus umum alkana, alkena berdasarkan analisis rumus struktur dan rumus molekul, dan yang akan kita tekankan pagi hari ini adalah untuk alkana dulu. Lalu berikutnya, menghubungkan rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa hidrokarbon. Lalu memahami cara memberi nama senyawa alkana, alkena, alkuna sesuai dengan penamaan Yupak. Dan kita masuk ke yang pertama. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu mempunyai ikatan tunggal antar atom-atom karbonnya. Iya, ingat, alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Kenapa dia jenuh? Oke, saya ambil contoh. Jika kita hidup seorang diri, tanpa ada teman, tanpa ada sahabat, kira-kira apa yang kita alami? Tentu saja kita akan mengalami kejenuhan. Sama halnya juga dengan senyawa hidrokarbon. Jadi untuk senyawa hidrokarbon, karena alkana dia merupakan ikatan tunggal, maka alkana dia merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Nah, lalu untuk alkuna dan alkena, dia merupakan ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Dia merupakan ikatan rangkap tidak jenuh. Jadi kita bisa bedakan ikatan punya tingkat kejenuhan dari mana? Dari dia punya jenis ikatannya. Kalau dia tunggal, berarti dia jenuh. Kalau dia rangkap, berarti dia tidak jenuh. Oke, rumus umum. Rumus umum dari senyawa alkana. CnH2n ditambah dengan 2. Jadi CnH2n ditambah dengan 2. Di mana nilai N itu sama dengan jumlah atom dari C sendiri. Jadi kalau misalnya C-nya 1, berarti hanya 2 dikali 1 ditambah dengan 2. Berarti kalau C1 berarti H ada berapa? 2 kali 1, 2 kali 1, 2 ditambah 2 berarti CH4. Itu contoh sederhana. Dan seterusnya tergantung dia punya jumlah N atau jumlah atom karbonnya. Maka kita bisa ketahui jumlahannya itu ada berapa untuk senyawa alkana. Jangan lupa rumus umumnya. Cn H2n ditambah dengan 2. Oke, kita lanjut untuk slide berikutnya. Iya, perhatikan untuk jumlah atom karbon. Tadi rumusnya jangan lupa Cn H2n ditambah dengan 2. Ini rumus umum dari alkana. Sehingga dari sini kita bisa lihat kalau jumlah atom karbonnya 1, maka rumus molekulnya adalah CH4 dan namanya adalah metana.
Seperti yang kita telah pelajari di kelas 1 dulu, ada metan, ada etan, ada propan, but, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Atau kalau yang dulu dipelajari, yang pertama itu mono, di, tri, dan seterusnya. Buta, penta, bukan buta. Mono, di, tri, pro. Nah, itu merupakan abjad Yunani ya. Mono, di, tri, pro, penta, dan seterusnya. Tapi untuk nama metan, kalau dia C-nya cuman 1, berarti namanya metan. Lalu kita tambahkan akhiran ana. Akhirannya itu pakai akhiran ana. Jadi metana, eta, etana, 3 berarti propana, 4 buta berarti butana, 5 penta jadi pentana, dan seterusnya sampai yang ke-10. Deka berarti dekana. Kita tambahkan akhiran ana. Kalau misalnya untuk senyawa alkuna dan alkena, kita juga pakai sistem yang sama dengan akhiran yang berbeda. Jadi yang metan jadi metena, etan jadi etena, dan seterusnya. Kita lanjut. Aturan penamaan alkana menurut Yupak. Yupak sendiri itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi kita pakai penamaan internasional. Mari. Jika rantainya bercabang, ada prioritas di sini. Kalau jika rantainya bercabang, tentukan rantai terpanjang yang merupakan rantai induk. Jadi kita tentukan dulu rantai terpanjang. Setelah itu, kita tentukan cabang-cabangnya. Kita tentukan cabang-cabangnya. Cabang yang terkait pada rantai induk itu disebut alkil. Jadi ingat, alkil itu adalah cabang yang terkait pada rantai induk atau rantai utama. Nah, dengan rumus Cn H2n tambah 1. Kalau rumus alkana, Cn H2n ditambah dengan 2. Berarti dia ada berdasarkan rumus ini. Berarti untuk alkil dia kehilangan apa? Kehilangan apa? Kehilangan H. Hanya kehilangan 1. Lanjut. Nama gugus alkil itu diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran ana dengan C ujung yang dekat dengan akhiran il. Jadi di bagian C ujungnya, kalau dia misalnya kekurangan 1, kita ganti akhirannya yang tadi ana dengan il. Contoh, kita lihat contohnya. Perhatikan senyawa yang ada di sini. Yang harus kita lakukan pertama kali untuk melakukan penamaan, kita lakukan penomoran dulu yang merupakan rantai induk atau rantai terpanjang. Jadi kita tahu rantai terpanjangnya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga bisa. Untuk ke bawah kalau dari sini. Nah, tapi ingat, ada aturan khusus. Aturan khususnya adalah biasanya cabang harus mendapat penomoran yang paling kecil. Kalau kita mulai dari sini, maka cabang dapat penomoran nomor 3. Tetapi kalau kita mulai dari kanan, maka cabang mendapat penomoran nomor 2. Jadi salah satu prioritas yang harus kita utamakan adalah penomoran untuk cabang, untuk membandingkan dia punya perbedaan. Maka dari sini kita tulis penomorannya dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Penomoran. Kita sudah dapat rantai utamanya, ini rantai utama. Sekarang
tinggal kita tentukan cabang-cabangnya. Oke, lalu kita namakan saja. Berarti kalau dia rantai utamanya, ini berarti ya C-nya ada berapa? Kita hitung C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kalau 6 berarti heksa. Oke, berarti namanya heksana. Lalu, selanjutnya, kita lakukan lagi. Untuk yang kedua, kenapa di sini 4 etil dan di sini 2 metil? Yang pertama tadi, kita lakukan penomoran, penamaan, dan penomoran. Cabang harus mendapat nomor yang kecil. Lalu kenapa etil lebih dulu dari metil? Karena berdasarkan abjad. Jadi setelah tentukan rantai utama, kita tentukan cabang yang mendapat penomoran kecil, dan yang berikutnya kita tentukan berdasarkan abjad. Tentukan berdasarkan abjad. Makanya di sini kita namakan sesuai penamaan, maka kita namakan etil dulu. Kenapa etil? Kita hitung tadi. Rantai karbon yang kehilangan satu gugus H. Namanya itu alkil. Di sini C ada 2. Berarti kalau C2 seharusnya dia C2H6. Tapi karena dia alkil atau menjadi cabang, maka dia jadinya cuma C2H5. Dan ini adalah etil. Jangan lupa ini etil. Sedangkan di seulahnya CH3 namanya metil. Nah, untuk menamai ini kita gunakan nomor-nomor dari rantai utama untuk menandakan etil itu ada di mana dan metil itu ada di mana. Jadi cabang-cabang ini ditandai berdasarkan dia punya apa? Nomor di rantai utama. Jadi senyawa ini namanya heksannya sudah diketahui, heksana. Lalu kita tentukan 2 metil, lalu ada 4 etil. Dan kita tulis berdasarkan abjad. Berarti 4 etil, 2 metil, heksana. 4 etil, 2 metil, heksana. Oke, kita lanjut. Sama-sama kita lihat penamaannya. Ya. Aturan yang pertama, jika rantainya tidak bercabang, ingat jika rantainya tidak bercabang, maka penamaan alkana sesuai dengan jumlah atom karbon yang dimiliki dengan awalan N atau normal. Ingat, jika rantainya tidak bercabang, maka penamaan alkana sesuai dengan jumlah atom karbon yang dimiliki dengan awalan N propan atau dengan awalan N atau normal. Maaf, N atau normal. Berarti kalau untuk senyawa di bawah, kita hitung jumlah atom karbonnya. Ingat, hitung jumlah atom karbon. C ada berapa di sini? C pertama, C kedua, C ketiga. C ada 3, berarti metana, etana, dan propana. Ini merupakan rantai lurus. Karena merupakan rantai lurus, maka penamaannya sama dengan yang tadi di aturan. Kita gunakan awalan N, lalu menyebutkan jumlah alkananya. Ada berapa? Jadi karena alkana di sini ada 3, berarti namanya adalah N-propana. N-propana. Oke, lanjut. Untuk yang kedua. Untuk yang kedua, karena ini juga rantai lurus tidak bercabang, maka penamaannya juga kita pakai N atau normal. Lalu kita hitung jumlah atom karbon dari masing-masing dari senyawa ini. Kira-kira dia punya berapa atom karbon? Mari kita hitung sama-sama. C1, C2, C3, dan C4. Maka nama dari senyawa ini adalah butan karena 4 kan. Tinggal kita tambah akhiran ana. Berarti namanya adalah butana. Lanjut. Iya, lanjut. Aturan yang berikutnya, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Tadi sudah saya katakan. Jadi ketika lakukan penomoran, yang jadi tanda berikutnya adalah cabang itu
harus mendapat nomor sekecil mungkin. Nah, jadi ketika kita taruh di sini, kalau kita mulai dari sini, misalnya penomoran dimulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka cabang pertama mendapat nomor ketiga. Sedangkan kalau kita mulai dari sini, cabang pertama mendapat nomor 2, maka yang kita gunakan adalah yang penomoran paling kecil, berarti kita mulai dari kanan ke kiri. Lalu, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka ditunjukkan dengan awalan sebagai berikut. Jadi kalau ada 2 berarti awalan di, tri, dan seterusnya. Kalau di sini cuma ada satu-satu, tapi saya ingin contohkan saja. Kalau misalnya ada 2 kayak bagaimana? Saya hapus saja yang ini. Lalu saya tambahkan di sini, misalnya ada 1 di sini CH3. Berarti kalau CH3 di sini CH saja ya. Ya. Oke. Kalau tampilannya seperti ini, maka kita harus menggunakan awalan di. Di mana? Di bagian yang memiliki apa? Memiliki cabang yang sama yang berlebih, ada 2 atau 3. Ini kebetulan ada 2 yang saya tambahkan, berarti namanya bukan lagi 4 etil 2 metil, tetapi namanya 4 etil 2 etil lalu 2 3, karena ada nomor 2 dan nomor 3 pakai awalan 2 di, karena dia ada 2, berarti 4 etil 2 3 4 etil 2 3 dimetil heksana. Nah, ini kalau ada lebih dari 1 sesuai dengan aturan yang nomor 4. Oke, kita lanjut. Sesuai dengan aturan nomor 4 ya. Kita lanjut. Oke, yang berikutnya. Cabang ditulis menurut aturan alfabetis. Yang tadi saya sudah katakan ketika kita namai, kenapa tidak metil dulu baru etil? Kan metil yang pertama. Ternyata kita gunakan sistem alfabetis berdasarkan aturan. Aturannya kita pakai aturan alfabet. Makanya ditulis 4 etil 2 metil heksana. Karena dari E dan M yang lebih duluan dalam abjad adalah E dulu baru M. Oke, lalu berikutnya, jika cabangnya ekuivalen dari kedua ujung rantai, maka penomoran harus dipilih sedemikian rupa sehingga cabang yang harus ditulis lebih dahulu mendapat nomor yang paling kecil. Jadi kalau cabangnya misalnya dari kiri dan kanan dia sama-sama ini nih, maka kita harus bikin sedemikian rupa sehingga cabang yang harus ditulis lebih dahulu mendapat nomor yang paling kecil. Itu aturannya. Lanjut. Nah, ini tentang gugus alkil. Jangan lupa alkil adalah alkana yang kehilangan 1 atom H. Rumusnya adalah Cn H2n ditambah dengan 1. Ini contoh-contoh alkil. Ini alkil. Ini alkil. Dia kehilangan 1 atom H. Lanjut. Untuk penamaan ini kita lihat berdasarkan aturan tadi. Kalau berdasarkan aturan, maka kita tentukan dulu apa? Rantai yang paling panjang atau rantai utamanya. Berarti kalau mulai dari sini bisa 1, 2, 3, dan 4 kalau melakukan penomoran dari sini. Nah, tapi ketika kita lihat cabangnya, maka dia tidak sesuai prioritas. Maka kita lakukan penomoran dari kanan ke kiri untuk prioritasnya. Karena ini merupakan rantai cabang, maka cabang harus mendapat nomor yang paling kecil. Nah, baru kita namakan. Karena 4 berarti butan,
Maka karena cabangnya ada di nomor 2, maka kita senyawa ini namanya adalah 2-metil butan karena cabangnya ini merupakan cabang metil. Lanjut. Selanjutnya, kenapa ini namanya 2,4-dimetil heksan? Ingat, seperti aturan kita penamaan dulu penomoran. Kita lakukan penomoran, bisa lakukan penomoran. Ingat, yang cabang itu bukan berarti karena dia terturun begini ya. Bukan berarti karena dia turun begini, jadi dia cabang. Tidak. Kalau kita lakukan penomoran dari sini juga tidak ada salah. Kalau penomoran dilakukan dari bawah, bagian sini ke sini, kalau dia yang paling panjang berarti kita bisa pakai untuk itu. Dari sini ke sini boleh. Atau dari sini ke sini boleh juga. Nah, kayak kita pakai yang misalnya penomoran dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang jadi cabang yang ini. Berarti yang jadi cabang yang ini. Tidak masalah ya. Tapi kita ikut yang dicontoh saja. Berarti penomorannya dimulai dari kanan ke kiri. Penomorannya dimulai dari kanan ke kiri. Lalu tadi cabang mendapat penomoran yang paling kecil. Kalau kita mulai dari sebelah, cabang mendapat nomor 3. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan, maka cabang mendapat nomor 2. Lalu kita lihat, karena di sini cabangnya ada 2, maka kita pakai awalan di. Karena ini merupakan metil, berarti dimetil. Tinggal kita tambahkan untuk menandai cabang itu ada di mana. Berarti cabang itu ada di nomor 2 dan nomor 4. Maka namanya adalah 2,4-dimetil heksana. Lanjut. Contoh yang ini untuk penamaan sama halnya dengan yang tadi. Berarti kita lakukan penentuan rantai panjang, kita karena rantai yang paling panjang dari kanan ke kiri, berarti ini rantai yang paling panjang ya. Lalu kita tentukan gugus rantai cabangnya. Di sini ada metil dan ada etil. Metil di nomor 2 dan etil di nomor 4. Berarti namanya adalah 4 etil berdasarkan alfabet, 2 metil heksana. Karena heksana apa? 6. Karena ini merupakan dia ada 6 atom karbon, maka namanya heksana. Lanjut. Selanjutnya untuk ini, kenapa tidak dari kanan ke kiri sama tadi? Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan gugus fungsi harus mendapat penomoran yang paling kecil. Bukan gugus fungsi. Rantai cabang mendapatkan penomoran yang paling kecil. Berarti kalau kita mulai dari sini, bisa juga kalau dari sini. Tetapi kenapa dimulai dari sini? Kita ingat bahwa atom karbon yang paling banyak juga harus mendapatkan penomoran yang paling kecil. Atau cabang yang paling banyak mendapatkan penomoran yang paling kecil. Sehingga penomorannya dimulai dari kiri ke kanan. Namanya adalah 3 etil. Ini dia, 3 etil, ini etil ya. Ini metil. Namanya adalah 3 etil, 4 metil heksana. Lanjut, berikutnya. Untuk penomoran ini, kalian lihat baik-baik. Kenapa kita tidak dari sini ke sini? Kalau dari sini ke sini, maka dia dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, cuman 6. Kalau dari sini ke sini, sama, juga 6. Tapi kalau dari sini ke sini berarti 7. Atau dari sini ke sini berarti 7. Berarti penomorannya dimulai dari kanan ke kiri. Selanjutnya, kita lihat yang jadi prioritas kedua adalah rantai cabangnya. Rantai cabang di sini ada di nomor 2, ada di nomor 4, dan ada di nomor 5. Lalu ini merupakan rantai metil. Metil ada di nomor 2, metil ada di nomor 4, dan metil ada di nomor 5. Maka penamaannya adalah
2, 4, dan 5 dengan awalan tri karena dia memiliki 3 metil. Awalannya tri karena dia ada 3 dan rantainya itu karena rantainya ada rantai yang paling panjang atau rantai utamanya itu ada 7 maka namanya heptana. Makanya penamaan ini namanya 2,4,5 trimetil heptana. Lanjut. Apa nama-nama senyawa di bawah ini? Kita lihat yang pertama. Kita mulai dari yang pertama. Ini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N apa? Pentana. Lanjut yang berikutnya. Penomoran harus mendapat nomor yang paling kecil. Kalau kita mulai dari sini berarti tidak bisa. Kalau dari sini bolehlah. Berarti kita mulai saja dari sini. Rantai lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada cabang metil di nomor 2 dan nomor 3. Berarti namanya adalah 23. 23 apa? Metil, dimetil, heksana. Lanjut yang ini. Mulai dari kiri atau dari kanan? Kita mulai dari kiri ke kanan. Oke, nanti yang sisa kalian kerjakan. Lalu di sini tulislah rumus bangun dari 5 etil 33 dimetil heptan. Saya kasih satu contoh dulu untuk yang ini. 5 etil 33 dimetil heptan. Yang harus kalian tentukan pertama kali berdasarkan aturan. Yang harus ditentukan pertama kali adalah kalian tentukan dulu rantai C-nya atau rantai karbon. Rantai yang paling panjang karena ini heptan berarti dia ada 7. Berarti C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Lalu kalian tentukan di mana letak dari yang ini, etil dan metilnya. Di sini metil ada 2, terletak di nomor 322. Berarti kita taruh saja untuk kalau misalnya kita lakukan penomoran dari kiri ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita tambahkan nomor 3 di bagian atas dan bagian bawah mengikat 2 metil berarti CH3 ya. Lalu di nomor kelima ada etil. Berarti kita tuliskan 45 berarti di sini. Berarti ada C2H5. Lalu tinggal kita hitung jumlah dari atom karbon karena dia sudah berikatan 1 di sini di bagian sini, maka dia sisa 3 saja. Berarti CH3 di sini yang kedua sudah pakai 2 untuk berikatan. Berarti dia sisa berapa? CH2. Di sini semua sudah dipakai untuk berikatan, berarti tinggal C saja. Lalu berikutnya, untuk yang keempat, 2 dipakai untuk berikatan, berarti CH2. Di sini, di yang berikutnya untuk yang nomor 5, 3 sudah dipakai untuk berikatan, berarti CH. Berikutnya untuk yang ke-6 2 sudah dipakai untuk berikatan berarti CH2. Dan yang terakhir untuk nomor 7 karena cuma 1 yang dipakai untuk berikatan berarti CH3. Nah, ini merupakan nama dari merupakan struktur atau rumus bangun dari senyawa di samping. Selanjutnya untuk N-heksan, lalu
trimetilheksan, dan 2345 tetrametiloktan kalian cari sebagai tugas di rumah, tugas masing-masing. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan penamaan dalam senyawa alkana. See you.